membahas sedikit tentang konsep administrasi dan teori-teori administrasi dalam pendidikan. Sebelum kita berlanjut ke video selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu administrasi. Administrasi adalah pengertian administrasi dalam pendidikan. Administrasi dalam pendidikan adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan yang dilakukan dalam kegiatan usaha kerja bersama dengan kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian administrasi pendidikan itu adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, pelaporan, pengordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Lalu dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk menciptakan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian ada pendapat-pendapat dari ahli yang menjelaskan tentang administrasi. Contohnya pendapat dari Robert Wilson 1196. Dia menjelaskan administrasi adalah koordinasi kekuatan penting untuk pengajaran yang lebih baik bagi anak-anak di dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan. Kemudian pentingnya administrasi dalam pendidikan. Kenapa administrasi dalam pendidikan itu sangat penting? Karena dalam pendidikan administrasi sangat tertib dan teratur. Jadi sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidik bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu, dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien, perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan data, radiator system, dan pelaporan reporting system. Kemudian yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan yaitu agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik. Tujuan administrasi menurut Surgiovanni dan Carver itu ada 4 tujuan administrasi. Yang pertama yaitu efektivitas produksi, efisiensi, dan yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat kepuasan kerja. Fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan dilihat dari konsep dan teori administrasi. Maka dapat ditegaskan bahwa proses pengelolaan itu pada prinsipnya dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian atau evaluasi terhadap semua program kerja yang memerlukan pengaturan yang baik oleh para profesional untuk mengeliminasi pemborosan dan memaksimalkan tingkat pencapaian potensi sumber daya yang tersedia. Kemudian kita masuk ke teori-teori administrasi pendidikan. Nah, apa itu teori-teori administrasi pendidikan? Yaitu seperangkat konvensi yang diciptakan oleh ahli teori terdiri dari suatu
pembungkusan asumsi yang relevan dan secara sistematis berhubungan satu sama dengan yang lain. Suatu teori tidak dilihat dari benar salahnya, melainkan dilihat apakah teori itu mempunyai kegunaan dalam meramalkan suatu kejadian atau dapat menghasilkan konsep yang relevan yang dapat diverifikasikan. Nah, teman-teman, ada 6 teori-teori administrasi dalam pendidikan. Yang pertama, teori klasik. Yang kedua, teori hubungan. Yang ketiga, teori perilaku. Yang keempat, teori kuantitatif. Dan yang kelima, teori sistem. Dan yang keenam atau terakhir, teori kontingensi. Nah, teman-teman, mari kita mengetahui apa saja sih tentang teori-teori dalam administrasi tersebut. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik adalah teori yang terkait waktu dan hanya cocok diterapkan pada permulaan awal abad ke-20. Yang kedua yaitu teori hubungan manusiawi. Nah, apa itu hubungan manusiawi? Yaitu para ahli yang melengkapi teori manajemen klasik dan menerapkan sosiologi dan psikologi dalam manajemen. Karena menurutnya teori manajemen klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. 3. Teori perilaku. Teori perilaku ini meliputi 3 model. Yang pertama yaitu model rasional, yaitu memusatkan perhatian pada anggota organisasi yang disubstansikan bersifat rasional dan mempunyai berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan. Yang kedua, modal sosiologis, lebih memusatkan perhatian pada pengetahuan antropologi, sosiologi, dan psikologi. Lalu yang ketiga, model pengembangan. Hubungan manusia lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan mengembangkan berbagai sistem motivasi agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Keempat, teori kuantitatif. Teori ini ditandai dengan berkembangnya tim penelitian operasi dalam pemecahan masalah-masalah industrasi sejalan dengan kemampuan komputer, transportasi, dan komunikasi. Nah, yang kelima yaitu tentang teori sistem. Apa maksud dari teori sistem? Teori sistem adalah elemen-elemen yang saling berkaitan secara bersama-sama, diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 6. Teori kontingensi. Teori kontingensi ini adalah efektivitas manajemen tergantung pada kehidupan nyata atau kondisi dan situasi tertentu. Mungkin sekian dari video saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua.